Berlatar di Chicago, Illinois, Amerika Serikat, kisah pun difokuskan kepada seorang pria yang sudah tunangan plus sudah berkecukupan secara finansial maupun mental. Dia bernama Matthew. Di jalanan yang padat, Matthew tak sengaja bertabrakan dengan seorang pria. Ternyata pria ini adalah teman lamanya Matthew yang bernama Luke. Luke pun sangat senang karena bisa ketemu dengan Matthew. Lalu Luke memberikan nomornya supaya mereka bisa ngopi bareng. Don't wait 2 years, call me. Sampailah Matthew dan calon kakaknya di sebuah kafe. Mereka sedang membahas bisnis dengan orang Cina. Setelah proyek itu disahkan dengan orang Cina, datanglah wanita tunangannya Matthew yang bernama Rebecca. Rebecca dan kakaknya adalah orang kaya, sedangkan Matthew adalah pria beruntung yang bisa mendapatkan hatinya Rebecca. Rebecca sudah sangat kenal dengan Matt. Ia pun memberikan pil anti cemas secara diam-diam. Entah apa yang sudah terjadi, yang pasti alasan mengapa Matt jadi minum pil anti cemas itu akan diungkap di akhir cerita. Dalam WC itu, Matthew seperti mendengar suara wanita yang gak asing baginya. Ia pun langsung mengeceknya keluar. Tapi karena takut ketahuan Rebecca, Matt pun tidak jadi menyapa wanita itu yang hanya kelihatan kakinya saja. Lalu kita pun dibawa flashback sewaktu Matt masih bekerja di toko pengeditan audio, foto, dan video. Matt melihat wanita yang sangat menarik di layar. Matt pun mengajukan diri untuk mengedit video si wanita tersebut. Lagi enak-enaknya ngedit, Matt pun menyadari suatu hal. Ia pun langsung meninggalkan pekerjaannya. Sampailah di tempat dance, Matthew langsung menonton wanita idamannya yang tadi berada di TV. Matt jatuh cinta kepada wanita yang belum ia kenal sama sekali. Kembali ke masa kini di mana Matthew yang sekarang sudah bekerja sebagai advertising eksekutif di perusahaan ayahnya Rebecca. Ia pun harus profesional dan akan menyelesaikan pekerjaannya di Cina selama beberapa hari. Matthew pun berpamitan kepada Rebecca. Tapi setelah Rebecca pergi, Matt tidak jadi pergi. Alasannya karena tadi Matt mendengar suara wanita yang tidak asing baginya sewaktu di WC. Sampailah Matthew di kos-kosan mantannya yang sudah 2 tahun menghilang. Wastafel hidup dan ada tanda kehidupan di kos itu. Matt yakin kalau Lisa sudah kembali ke kos. Matt pun akan menunggu Lisa di kos. Kembali ke masa lalu saat Matthew menemui Luke. Matt cerita kalau dia baru saja jatuh cinta dengan seorang wanita. Matt belum tahu namanya dan bahkan Matt belum kenalan. Akan tetapi yang pasti wanita itu adalah penari. Matanya begitu indah dan kulitnya bisa membuat jantungnya Matt bergetar. Setelah bercerita kepada Luke, tiba-tiba wanita idamannya Matt ingin membeli sepatu. Matt pun langsung sembunyi dan meminta izin kepada Luke karena dia akan pura-pura jadi karyawan di tokonya Luke. Dengan gugup Matt pun melayani wanita itu. Wanita itu minta sepatu hitam dan merah. Matt pun mengambilkannya ke belakang. Luke berkata kalau wanita idamannya Matt benar-benar cantik. Lalu Matt pun ke depan lagi sambil membawa sepatu pesanan si wanita itu. Kebetulan wanita itu minta dipakaikan sepatu oleh Matt. Setelah sepatu itu dijajal, ternyata sepatu itu kebesaran. Kebetulan stok sepatu dengan warna itu hanya 1. Jadi Matt pun akan memesankan sepatu yang pas nantinya. Wanita itu pun mengiyakannya, dan wanita itu tahu kalau Matt selalu mengikutinya. Matt pun sangat gugup karena sudah ketahuan. Lalu wanita itu pun pergi. Matt kira Matt gagal. Ternyata wanita itu sudah menuliskan pesan untuk Matt. Matt disuruh datang ketemuan besok malam di warung makan sederhana. Kinsey, now you want
tomorrow night. Esok malamnya Matt makan bareng cewek idamannya yang bernama Lisa. Setelah itu Lisa bertanya mengapa Matt jadi fotografer. Matt pun berkata kalau saat kecil Matt lihat ikan yang bagus. Dari situlah Matt berpikir untuk mengabadikan ikan tersebut, yaitu dengan cara difoto. Kemudian Matt mengantarkan Lisa pulang. Sebelum berpisah, Lisa pun memberikan kecupan manis kepada Matt. Lisa juga mengkode Matt. Matt pura-pura tidak tahu dan ia akan pulang. Tapi Matt pun tak tahan. Ia memundurkan mobilnya lagi. Matt menyusul ke kos-kosannya Lisa dan langsung mengobrak-abrik serabi vertikalnya Lisa. Di masa kini, Matt pun pergi ke tempatnya Luke. Dia berkata kalau dia baru saja mendengar suaranya Lisa. Untuk itulah Matt membatalkan kerjanya di Shanghai. Matt pun masih penasaran mengapa dulu Lisa tiba-tiba menghilang meninggalkan Matt. Meskipun Matt masih sakit hati, tapi Matt yakin kalau Lisa masih mencintainya. Lalu karena tadi Matt membaca koran tentang kabar duka di kamarnya Lisa, Matt pun akan OTW ke pemakaman itu nanti sore. Yeah, I got a date. Berhubung masih ada waktu, Matt pun ke kafe yang barusan. Ia menitipkan sebuah surat pada bartender. Matt pun menyuruh bartender itu untuk memberikan surat itu ke wanita yang tadi kepeleset. Jika wanita itu tidak datang ke kafe ini lagi, maka surat itu dibuang saja. Lalu sampailah Matthew di pemakaman. Matt sudah cukup lama mengintai tapi Matt tidak melihat Lisa. Matt pun tak sengaja mengikuti seorang cowok yang mencurigakan. Cowok itu datang ke kos-kosannya Lisa. Matt pun sembunyi-sembunyi kayak orang yang habis nyolong sendal di masjid. Pria itu menaruh sebuah surat dan kunci kamarnya Lisa. Lalu ia pergi begitu saja. Matt pun langsung mengambil surat dan kunci itu. Tapi saat Matt membacanya, hati Matt pun jadi bimbang karena itu surat cinta dari cowok yang bernama Daniel untuk Lisa. Kemudian Matt pun kembali lagi ke tempatnya Luke. Ia bercerita kalau tadi ia sudah menitipkan surat kepada bartender, serta Matt sudah menaruh surat di kamarnya Lisa. Lisa pasti akan membaca surat itu dan akan menemui Matt di jam 3. Tak lama kemudian seorang wanita menelepon. Wanita itu sudah membaca surat dari bartender. Tapi sayangnya wanita itu bukanlah Lisa, melainkan wanita itu bernama Alex. Matt pun meminta maaf dan justru telepon itu lanjut digarap oleh Luke. She's nice, man. Thanks. Why don't I'll pick you up at the theater. Tepat jam 3 sore, suratnya Matt sudah dibaca oleh seorang wanita di kamarnya Lisa. Sedangkan Matt menunggu sudah cukup lama, tapi Matt tidak ditemui oleh siapapun. Matt pun OTW ke kamarnya Lisa. Bermodalkan kunci yang kemarin, ia pun berhasil masuk. Matt melihat suratnya sudah dibaca. Ia jadi merasa sudah diabaikan oleh Lisa. Tak lama kemudian ada orang yang akan masuk. Matt pun bersembunyi dahulu. Lalu Matt perlahan-lahan akan menyapa Lisa, tapi ternyata Lisa. I'm sorry, it's okay. Ow! It's Lisa. Yeah. I live here. wanita ini memang namanya Lisa, tapi bukan Lisa mantannya Matt. Matt pun sangat malu. Ia mengembalikan bedaknya Lisa dan akan pergi. Lisa yang melihat dan tahu ketulusannya Matt kepada mantannya, ia pun akan mengobati tangannya Matt terlebih dahulu. I'll fix it. I'm a nurse. Di situ Matt pun mengatakan kalau tadi Lisa dapat surat cinta dari Daniel. Matt pun meminta maaf karena surat itu sudah Matt buang. Lisa berkata kalau Daniel adalah pria yang mengejarnya, tapi Lisa tidak menyukai Daniel. Lisa justru bersyukur karena surat itu sudah dibuang. Lalu Matt pun akan pergi dan lanjut ke Cina demi pekerjaan. Tapi Lisa merayu Matt. Lisa bilang kalau ia takut jika Daniel tiba-tiba datang. Lisa menyuruh Matt untuk menemaninya dan Matt disuruh untuk tidur di sofa. Matt yang tidak tega dengan wanita yang baru saja dikenalnya, ia pun mau. Dan tanpa mereka sadari, ternyata Daniel sudah melihat dari luar.
Singkat cerita, setelah Matt merem, tiba-tiba Lisa datang ke sofa hanya pakai kelambi doang. Lisa mencopot kabeh kelambine dan mereka pun langsung bergonjang-ganjing di sofa tersebut. Lisa! Di masa lalu, Matt pun mengajak Lisa tinggal bareng, tapi Lisa bilang kalau ia sudah terlambat latihan. Lisa menyuruh Matt untuk datang besok di taman biasa pada jam biasa. Tapi esok harinya saat Matt sudah menunggu cukup lama, Lisa tak kunjung datang. Matt pun OTW ke tempat tari, tapi pelatih bilang kalau Lisa baru saja dijemput oleh seseorang dan Lisa juga sudah berhenti menari. Di masa kini, Matt dan Lisa pun baru saja bangun. Lisa pun menyuguhkan kopi hitam tanpa gula untuk Matt. Setelah itu Lisa akan berangkat bekerja. Lisa pulang nanti jam 10 malam. Karena Matt sudah punya kunci kamar, Lisa pun menyuruh Matt datang kapanpun saat Matt butuh Lisa. Di jalan, Lisa pun teringat saat di kafe. Lisa, mantannya Matt, sedang teleponan dengan Lisa 2. Dia akan menginap di kamarnya Lisa untuk 1 hari. Dan pada saat Lisa tersandung, itu benar-benar mantannya Matt. Lisa 2 juga berada di lokasi. Sambil meneteskan air mata, Lisa 2 pun teringat masa lalu, di mana dulu ia tinggal tepat di sampingnya Lisa. Lisa dan mantan cowoknya bertengkar. Lisa nekat keluar dari jendela, ia meminta izin untuk masuk ke kamar wanita di depannya. Dari sinilah mereka jadi teman akrab. I'm sorry, I hate to bother you. Lalu setelah Lisa 2 pulang dari pasar Karangkobar, mereka pun berkenalan. Ternyata Lisa 2 bukanlah nama asli, di mana namanya Lisa 2 adalah Alex. I'm going to London. Setelah itu terungkaplah fakta lagi, di mana Daniel adalah mantannya Lisa dan bukan mantannya Alex. Last night we did that. Yeah. The bad part is I'm already seeing. Matt sendiri sedang ngobrol bareng Luke. Luke mengatakan kalau dia sudah kencan dengan Alex. Dalam perjalanan, Luke juga sudah menceritakan tentang Matt yang mencari Lisa kepada Alex. Matt yang mendengar itu pun ikut senang. Matt juga tak sabar ingin ketemu pacarnya Luke. The same name, same perfume, same... So, what about you and Alex? How's that? You know, and then when I woke up in the morning, she was Lisa sendiri kini sedang mencari wadah bedak miliknya yang sudah hilang. Tapi Alex berkata kalau dia tidak tahu apa-apa. Di situ Lisa juga melihat syalnya Alex dan menanyakan tentang syal mirip miliknya Matt. Tapi Alex bilang kalau ia menemukannya di ruang bedah dan itu punya seorang dokter. Surgeon number Di 2. masa lalu, Lisa dan Alex sedang jalan-jalan. Alex misah sebentar. Alex melihat cowok idamannya. Tapi Alex melihat kalau Matt sedang tersenyum sembari memandangi videonya Lisa. Alex pun terbakar cemburu. Matthew. Could I borrow your... Lalu kita pun dibawa ke saat Lisa dipanggil oleh bartender. Lisa sudah membaca surat dari Matt. Lisa memanggil nomor pribadinya Matt, tapi Matt sedang mandi. Di masa kini Matt akan ke China, tapi ia pun menundanya karena Luke menyuruhnya untuk nonton acara pacarnya Luke. Di bandara kuncinya terjatuh. Di waktu yang bersamaan, Lisa membeli tiket ke London. Meskipun sudah sangat dekat, tapi mereka berdua belum ditakdirkan untuk ketemu. Sampailah Matt di acara. Alex yang melihat Matt, ia pun bermain drama dengan menyembunyikan wajahnya dari Matt. Sedangkan Matt tidak menyadari kalau Alex adalah orang yang sama yang menyamar jadi Lisa. You have been in love before, haven't you? Mistress B of it to save I alone. By my innocence. I'll see you on Monday. I will. Hey, Matt, thanks for everything. Setelah drama berakhir, Matt langsung pergi ke China. Sedangkan Luke berusaha menemui Alex, tapi Alex malah menangis seorang diri. Did he... What? He left.
Alex pun teringat kalau sebelumnya Lisa menitipkan surat untuk Matt kepadanya. Nantinya Lisa akan tinggal bareng dengan Matt, tapi Lisa kali ini akan ke Paris terlebih dahulu. For a class and I just sort of ran away. I really appreciate this. Thank you. Sampailah Alex di kos-kosannya Matt. Tiba-tiba Lisa meninggalkan pesan suara di teleponnya Matt. Lisa menyuruh Matt untuk menelepon ke nomor yang sudah ia titipkan di temannya. Tapi Alex justru menghapus pesan suara itu dan Alex tidak memberikan surat dari Lisa untuk Matt. Pada waktu Matt menunggu Lisa di taman, Alex melihat Matt, tapi Alex sengaja tidak nyamperin Matt. Setelah itu Lisa menelpon Alex. Alex bilang kalau saat Alex datang ke kos-kosannya Matt, Matt sedang gituan dengan cewek lain. Just forget him. It's okay. Di masa kini Matt pun nyari Lisa palsu. Ia menunggu di kamar tapi Lisa palsu tak pulang-pulang, yang dimana Lisa palsu sedang mantap-mantap dengan Luke. Pagi harinya Matt menelepon Luke. Alex menyadari kalau itu adalah Matthew. Ia pun memberikan telepon itu kepada Luke. Matt bilang kalau dia sedang berada di kamarnya Lisa 2. Seketika Alex pun langsung kembali untuk nyamar jadi Lisa. Lisa asli sendiri kini menelepon nomor yang diberikan oleh Matt di surat. Luke bingung ini Lisa yang mana. Yang pasti Lisa ini menyuruh Luke untuk mengatakan kepada Matt kalau Lisa akan ke tempat biasa pada jam 3 sore. Alex sendiri menelepon Matt. Alex akan menemukan Matt nanti. Lalu Alex tidak jadi kembali ke kos-kosan. Ia kembali ke kamarnya Luke. Luke bilang kalau tadi Lisa asli yang hilang 2 tahun lalu sudah menelepon. Dia akan menemui Matt. Seketika Alex pun langsung panik. I made breakfast, my dad's famous potatoes. She wants to see him. Sampailah Alex di kos-kosannya. Matt memberikan sepatu, tapi sepatu itu kebesaran. Matt pun pergi dan akan menukar sepatu itu nanti. These are 8.5. They're a little big. Alex yang bosan sendirian, ia pun ngajak Luke ketemuan. Sampailah ia di lokasi pertemuan. Luke menepati janjinya kepada Matthew, yaitu kini Luke menunjukkan pacarnya kepada Matt. Seketika Matt dan Alex pun langsung kaget. Hi. Hello. Ditambah lagi saat Luke bilang kalau wanita di depannya namanya Alex. Matt sadar betul kalau dirinya sudah dibohongin oleh Alex. Matt dan Alex pun berdebat, sedangkan Luke cuma kebingungan tentang apa yang sedang mereka perdebatkan. It's easy to stand back and judge. Found something else. What are you talking about? Luke bilang kalau Lisa asli sudah telepon dan Matt disuruh menemuinya di tempat biasa. Lalu Luke ke WC. Alex langsung memberikan surat dari Lisa yang sudah sejak lama ia simpan. Kini Matt tahu kalau selama 2 tahun yang memisahkan Lisa dan Matt adalah Alex. Pergilah Alex untuk menemui Lisa, sedangkan Alex sudah tobat. Ia tidak mau mempermainkan siapapun lagi. Ia pun langsung mengakhiri hubungannya dengan Luke. Sampailah Matt di Taman Wicker Park, tapi Lisa sudah tak ada di sana. Matt ingat kalau tadi Luke bilang kalau Lisa akan ke London, jadi Matt pun langsung ke bandara. Sampailah Matt di bandara, Matt melongok ke sana kemari. Setelah melihat ciri-ciri wanita mirip Lisa, Matt bertabrakan dengan tunangannya yaitu Rebecca. Matt meminta maaf kepada Rebecca. Matt mengakui kalau dia tidak mencintai Rebecca dan dia tidak bisa menikah dengan Rebecca meskipun Rebecca anaknya orang kaya. Lalu 2 orang yang sudah dipisahkan oleh orang ketiga selama 2 tahun pun akhirnya ketemu.